Oke teman-teman, jadi kita cobain aja dua produk dari Bare & Bliss ini. Gue punya yang Light It Up Skin Tint sama si loose powdernya ini yang Soulmate. Nomornya dua-duanya 01. Kenapa gue pilih 01? Karena gue sudah melihat reviewnya Chiara Leswara dan nomor 02-nya itu quite yellow, too yellow I guess ya. Nah untuk klaimnya, dia itu teksturnya ringan, hasil akhir matte, tahan sampai 24 jam, bahan-bahan yang aman dan menutrisi kulit. Free-nya banyak banget, cruelty free, talc free, paraben free, alkohol free, BHA sama BHT free dan gluten free. Oke, ini notes-nya ya, 24 jam, medium to high, sweat proof, waterproof, care up sama make up, optimal skin hydration, jadi walaupun matte tetap terhidrasi, anti polusi, SPF 35, ringan, blendable, buildable, no cracking, no cakey. Kita bisa lihat di sini ini klaimnya dia sendiri, dan ini gue lihat di official store-nya Bare & Bliss sama dermatologically tested, EWG safe sama cruelty free. Tes evaluasinya pada 10 wanita umur 18 sampai 30, sedangkan gue sudah 40 tahun. Oke, terus pengamatannya dari 0, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 18, 12 jam dan 24 jam. Jadi bervariasi, dan intinya semua percobaannya itu atau klaimnya itu adalah hasil dari percobaan di umur 18 sampai ke 30. Sedih banget ya, gue umurnya 40 terus gimana dong? Ya oke, kita coba aja ya. Dan cara aplikasinya adalah bisa pakai aplikator, sponge atau puff, dan bisa pakai jari. Tapi gue nggak bakal pakai jari, jadi pakai sponge aja. Setelah dibuka, dia 12 bulan ya kadaluarsanya teman-teman. Produknya dikeluarin, dia botolnya kaca ya teman-teman, cakep juga, lumayan cantik ya. Oke, terus isinya 20 gram, tumben-tumbenan ya. Biasanya yang standar itu untuk apapun lah ya, base makeup khususnya, biasanya dia 30 mili atau 30 gram. Oke, pompa mantep, kocok dulu gitu. Dan kita keluarin langsung, ini baru banget jadi belum bisa langsung keluar. Aduh, keluarnya nggak jelas. Gue pakai segini kurang lebih ya teman-teman. Kita coba dulu di bagian setengah wajah, bagian kanan. Dan untuk sponsnya gue pakai Beauty Blender ya, bukan Beauty Sponge. Ini merek Beauty Blender. Seperti biasa gue ratain dulu menggunakan jari, di blend sekarang. Dan kalau misalkan kurang nanti gue bakalan tambahin lagi ya teman-teman, karena dia kan klaimnya medium to high buildable ya, jadi mudah di blend, enak sih beneran, serius. Skin tint sih ya namanya ya, jadinya mungkin dia lebih ringan dan dia hybrid ya. Ini udah ada skincare-nya, lightweight, bener sih ringan. Cuman untuk penggunaan sebanyak itu tadi, ini udah hampir habis ya teman-teman. Gue mau fokusin di sini, bisa nggak? Dan sisanya gue ambil, anggap aja tadi satu pompa gitu, karena pada saat gue mompain kok susah banget keluarnya gitu kan ya, malah nyemprot-nyemprot ke mana-mana. Nih ini penggunaan satu layer, anggap aja satu layer karena tadi gue mompainnya agak sulit. Oke, untuk light petalnya itu dia sedikit ke pink ya, karena memang mungkin undertone-nya itu dia lebih ke, harusnya ada untuk neutral juga gitu. Cuman ya itu pada saat gue lihat si Chiara, dia ngasih lihat yang nomor 2 itu harusnya neutral, tapi itu kuning ya, bener-bener kuning. Dan kalau ini dia kelihatan banget pink ya, jadi ini lebih ke warna yang harusnya sih ivory gitu kali ya, karena untuk ivory kan pink. Dan nggak apa-apa kalau gue sih oke-oke aja. Terus sekarang gue mau build up dia ya. Oke, ini baru dapat satu pompa ya teman-teman, segini satu pompanya. Jadi tadi itu mungkin masih agak setengah pompa, dan gue mau coba build up aja. Banyak banget nih klaimnya, bener-bener berani banget sih kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Wow, nice. Bagus banget tuh teman-teman. Ini sebelum ya, sebelah kiri, dan yang ini yang sesudah. Ini sih high coverage ya teman-teman, bagus banget, tidak emphasize texture, nggak kering, sedikit dewy. Ini bener-bener halus dan ringan, kayak nggak pakai apa-apa. Kulitnya bagus banget.
Wow, oke, gue mau pakein dulu bagian sebelah kiri ya teman-teman. Oke, ini ujian yang berikutnya adalah gue coba untuk build up ya teman-teman. Gue diamin dulu sambil kita bahas si powdernya ini. Nah kalau gue honestly lihat powdernya ini di reels YouTube, terus gue penasaran karena di reels itu dia kayak bener-bener yang waterproof gila, sampai dimasukin ke air terus udah gitu dicoba dimasukin pakai brush gitu, si powdernya itu nggak nembus sama sekali. Dan seperti ini ya teman-teman, seperti biasa ada puffnya, isinya 6,8 gram, dan buat klaimnya dia pore control sama waterproof, aroma sakura, dingin, sensasinya menyamarkan tampilan pori-pori, kulit bebas kilap ya kan. Terus udah gitu kemudian dia bisa dipakai untuk semua jenis kulit, ringan, bisa dipakai buat semua jenis kulit yang memiliki tekstur ringan. Jadi istilahnya enggak yang parah-parah banget gitu ya, berharap pori-porinya langsung menghilang dan tekstur langsung halus gitu. Tapi khusus buat yang teksturnya itu ringan, dia bisa bantu kecilin pori-pori. Terus udah gitu kandungannya banyak banget lah ya. Selain itu dia juga sebum control dan comedogenic sama dermatologist tested. Oke, gila ini klaimnya bener-bener berani ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Gue mau ngeblend dulu ini, kita lihat bareng-bareng aja hasil blendnya. Dan ini gue sengaja build lagi. Terus kalau misalkan kalian tanya apakah dia oksidasi atau tidak, kalau menurut pendapat gue dia lumayan ya oksidasi ya teman-teman, karena kelihatan di kulit putih gue ini dia warnanya semakin ngepink. Kalau menurut pendapat gue iya, dia medium to full, karena untuk nutupin bagian sebelah sini nggak terlalu bisa ketutup, ini hitam banget. Terus untuk build up bagian sebelah kiri wajah gue yang banyak sekali kekurangannya, ini kita lihat aja langsung. Dan untuk warna yang paling terang ini swatchesnya, powdernya ini foundationnya. Jadi nanti kita bakalan bandingin aja. Kalau misalkan kalian beranggapan atau udah nonton video lain bahwa dia tidak ada yang namanya oksidasi, kalian nanti lihat ya, gue udah kasih lihat tadi untuk si foundationnya pada saat udah gue keluarin ini di awal. Dan gue pakainya biasanya gue tepuk-tepuk aja, nggak terlalu banyak penggunaan powder. Wangi, enak. Ada wangi buah gitu, halus banget, bagus. Kalau menurut pendapat gue untuk powdernya ini kayak ngebantu untuk bikin warna wajah gue nggak terlalu pink ya teman-teman. Dan honestly ini pink banget, ya ampun. Oke teman-teman, ini setelah gue lengkapin makeupnya, dan ini gue mau swatches lagi. Dan seperti ini ya teman-teman, nih swatchesnya. Ini yang barusan, ini yang tadi udah kurang lebih sejam lebih. Dan honestly menurut pendapat gua kalau pertama kali dipakai itu dia agak ke kuning, lama-lama dia bener-bener sangat amat ngepink. Jadinya merahnya pakai banget di atas kulit wajah gua pun akhirnya merahnya pakai banget. Dan untuk complexion gua ya jadinya merah semua, seolah-olah gue pakai blush on satu muka. Padahal gue udah coba untuk bantu dia tone down warnanya, tapi ya seperti kalian lihat ini pink semua. Look at that, ini pink. Gue nggak kebayang sih kalau gue pakai ini keluar, ini kayaknya orang bakalan bingung lihat gue, lu pakai makeup kok pink banget gitu kan. Padahal oh my lord, selama ini tuh gue nggak pernah pakai yang terlalu yang pink kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini setelah 12 jam dan seperti biasa gue ketiduran. Terus honestly teman-teman ya, kalau gue lihat setelah 12 jam itu dia minyak cuma sedikit banget tembusnya. Dan tadi gue ambil seperti biasa tisu yang gue tipisin ya, jadi cuma segini. Dan honestly untuk minyaknya itu cuma ada di sini doang dan sangat amat minim minyak. Nah gue pengen coba apakah dia
mask friendly atau tidak, dan sengaja tadi gue bersihin dulu minyaknya ya teman-teman, dan tidak gue coba setelah gue pakai produknya. Jadi gue harus tunggu dulu baru gue coba apakah dia mask friendly atau tidak. Dan ini masker, gue sekarang mau coba ya teman-teman untuk memastikan dia bakalan transfer atau tidak. Karena seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk pakai masker itu pasti kan kita bergerak, terus kita ngomong, bukan cuma di tap gini terus kita tahu bahwa dia bakalan mask proof atau tidak gitu kan. Poinnya itu, karena selama ini gue juga melakukan hal yang sama mungkin dengan teman-teman kreator lainnya, adalah dengan melakukan tes masker setelah penggunaan produk gitu kan, atau baru digunakan langsung tes. Dan untuk tesnya juga kebanyakan cuma gini-gini doang. Secara kita kalau pakai masker itu kan nggak cuma ditempel terus hanya beberapa detik aja gitu ya untuk memastikan apakah dia mask friendly atau tidak gitu kan. Nah, sambil gua ngomong sambil gua pakai masker untuk membuktikan apakah dia mask friendly, kita bakalan bahas aja teman-teman, karena gua sepertinya tidak perlu mereview produk dari Bare & Bliss ini sampai berulang-ulang kali ya, karena gue sudah melihat langsung dan di hari pertama gue bisa merasakan langsung ya. Untuk matte-nya oke banget, 12 jam bener-bener dahsyat. Minyak sangat amat sedikit keluar. Tampilan memang tetap tebel ya teman-teman, karena gue memang pakainya tebal, ke satu itu. Dan yang kedua, untuk nge-build-nya bisa di-build up sampai ke medium to full coverage ya. Tapi kalau dipakai tipis-tipis dia langsung ke medium aja. Cuman untuk hasil di atas wajah bener-bener sangat amat bagus. Bagusnya pakai banget, bener-bener nyaman banget. Cuman ini kekurangannya cuma satu doang, dari warna aja ya teman-teman. Warnanya itu untuk 01 bener-bener ngepink dan dia oksidasi, parah banget oksidasinya ya teman-teman. Dan gue kurang suka untuk warna itu aja. Komplain gue, formulasi, klaim apapun itu semuanya ini terbukti dengan baik, karena setelah 12 jam gue bawa tidur, gak ada transfer, tidak terganggu. Gue tidur ke bagian kiri, ke bagian kanan, wajah gue tidak ada yang kehapus-hapus ya. Terus untuk powdernya ini love it banget, teksturnya lembut, udah gitu powdernya juga harum banget, enak, nyaman pada saat digunakan. Terus bilang bahwa dia klaimnya blurring pori-pori, bener-bener sangat amat menghaluskan pori-pori gua. Bahkan sampai setelah 12 jam gua pakai, pori-pori gua tetap bagus ya. Tidak ada yang terjadi di atas kulit wajah gue, cuma di bagian hidung dan tipis banget minyaknya. Ini sekarang untuk mask proofnya kita bakalan lihat. Oke teman-teman, jadi ini udah dekat banget ya. Gue bakalan buka aja, kasih lihat ke kalian. Dahsyat banget ya kalau menurut pendapat gue. Dia minim transfer ya. Ini seperti kalian tahu ini nyata ya. Jadi kalau misalkan gue bilang gue nyoba masker, itu gue bener-bener harus coba. Gak bisa cuman coba terus cuma udah gitu ya. Jadi gue pengen memastikan bahwa dia bener-bener mask friendly. Dan kalau menurut pendapat gue honestly dia ada transfer ya, sangat amat sedikit, minim sekali. Dan untuk bagian kanan kiri pipi kita lihat dulu. Gue tidur tadi nyamping ke sini gitu ya. Oke, dia tidak transfer sama sekali, sangat amat awet. Oke, sekarang tes waterproofnya teman-teman. Well. Oke, ini tadi gue siram bener-bener sangat amat banyak. Even bahkan sampai 5 kali siram gitu. Jadi seperti kalau gue ambil air wudhu terus gue siram, mastiin bener-bener semua kondisi
atau semua bagian wajah itu tersiram ya teman-teman. Oke, seperti ini tuh. Dan ini adalah jenis waterproof yang kalau air di atas daun talas, oke, dia tidak nembus, nggak bikin basah bagian wajah. Apakah dia transfer di bagian dagu? Biasanya adalah bagian dimana semua produk itu kalau air kecampur itu netesnya di sini, dia nggak ada transfer ya teman-teman. Oke. Oke, honestly ya, kalau gue lihat langsung di mata gue tanpa melihat viewfinder, dia ada transfer produknya karena warnanya kelihatan banget ya, ini pink sekali. Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, intinya gini, kalau dipakai 12 jam ya, khusus di bagian yang tidak ada minyaknya atau tidak mengeluarkan minyak sama sekali setelah 12 jam, dan dia memang waterproof, transfer proof, mask friendly, gue setuju sekali. Dia matte, terus tetap awet, dibasahin sampai sebasah-basahnya apapun itu dia tidak terganggu. Terus kemudian khusus di bagian yang keluar minyak sedikit banget, tadi yang gue bilang sedikit banget di bagian sebelah sini, bukan luntur tapi lebih ke copot produknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya apakah semua klaimnya itu benar, gue mengiyakan karena memang semua itu gue rasain. Dia benar-benar ringan, nge-matte banget, terus transfer proof, waterproof, asli semua benar ya teman-teman ya dari kedua produk ini. Jadi produk ini dua-duanya adalah mask proof, waterproof, transfer proof, dia mattifying dua-duanya, tapi tetap bikin nyaman di wajah, berasa ringan banget ya. Tuh kalian bisa lihat, pokoknya bagus banget. Ini gua kasih nilai 10 ya teman-teman, karena dia sangat amat bagus banget dengan harga yang lumayan masih masuk akal, masih terjangkau, dan kalian bisa dapetin combo ini di bawah 200.000 gitu untuk bisa dapetin complexion yang sangat amat bagus. Oke, jadi seperti itu dulu teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka. Jadi kita ketemu lagi aja nanti di review produk yang bagus-bagus lainnya. Sampai ketemu lagi, bye bye.